Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita banyak Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya, berkat pertolongannya, berkat nikmatnya kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari ya. Baik itu aktivitas ritual ibadah ataupun ritual sosial ya. Alhamdulillah, dan masih dalam keadaan walafiat, alhamdulillah. Salat dan salam kita haturkan kepada Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita bisa mengikuti suri tauladan beliau sehingga nanti mendapat syafaat dari beliau ya. Hari ini kita akan membahas beberapa tokoh yang tergabung dalam satu kelompok. Nah, ini pembahasan yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya ya. Sebelumnya bahas tokoh per tokoh, satu tokoh dari mulai Al-Kindi, kemudian Ar-Razi, kemudian Al-Farabi yang kemarin udah kita bahas, kita kupas. Luar biasa, kita dapat insight baru, dapat pemahaman baru, pengetahuan baru yang insya Allah bermanfaat bagi kita, baik itu untuk hari ini atau di masa yang akan datang ya. Hari ini kita membahas sebuah kelompok, ini kelompok rahasia ya, kelompok rahasia yang menamakan diri sebagai Ikhwan As-Sofa. Ya, Ikhwan As-Sofa ini muncul di abad ke-4 Hijriah, ya, pertengahan abad ke-4 Hijriah, sekitar tahun 347 Hijriah. Ya, kalau Masehinya itu di abad ke-10 Masehi, tahun 958 Masehi. Ya. Ini masa-masa Abbasiyah yang mundur ya. Jadi ini masa kemunduran Abbasiyah dan keadaannya, kondisinya emang luar biasa carut marut ya. Jadi waktu itu Abbasiyah masih ada, tapi Khalifah Abbasiyah itu hanya sekedar boneka aja. Kenapa? Karena kekuasaan sudah dimiliki oleh penguasa-penguasa lokal ya. Jadi waktu itu di Aleppo, di Damaskus, yang berkuasa adalah dinasti Hamdaniyah, yang terkenal pemimpinnya adalah Saif ad-Daulah. Nah, sempat kemarin juga kita membahas Saif ad-Daulah ketika Saif ad-Daulah itu bertemu dengan Al-Farabi. Nah, ini Saif ad-Daulah, penguasa Aleppo yang menaklukkan Damaskus ya. Kemudian di Maroko juga muncul dinasti baru, dinasti Syiah Fatimiyah, yang dari Maroko dia menyeberang masuk ke daerah-daerah lain, bahkan menguasai daerah Egypt atau Mesir. Kemudian di Baghdad sendiri ya, yang berkuasa adalah dinasti Buaih. Jadi Buaih ini luar biasa ini. Jadi mereka adalah orang-orang miskin tadinya ini. Dinasti Buaih itu dikomandoi oleh 3 orang bersaudara, Ali, Hasan, dan Ahmad ya, bin Buaih. Mereka itu awalnya para pencari ikan dan ingin merubah keadaan hidupnya supaya lebih sejahtera. Akhirnya masuk ke dinasti militer, menjadi tentara. Karena cerdas-cerdas dan hebat-hebat, ketiganya ini berhasil menjadi jenderal ya pasukan tempur di dinastinya, di masanya itu. Sehingga salah satu dari mereka yaitu yang bernama Ahmad, nah ini dia berhasil masuk ke Baghdad dan disambut luar biasa oleh Khalifah Baghdad waktu itu, dan diangkatlah dia menjadi Amir al-Umaro ya, pemimpin para pemimpin. Nah, ini luar biasa. Dan ada hal yang menarik ya, saya ceritakan biar sahabat-sahabat semuanya, mahasiswi semuanya mengerti kenapa kok ada Ikhwan As-Sofa, kenapa kok muncul kelompok ini. Karena masa itu masa bergejolak yang luar biasa. Jadi dinasti Abbasiyah sebagaimana kita ketahui adalah dinasti Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Buaih ini, pasukan Buaih ini, dinasti Buaih ini adalah orang-orang Syiah. Jadi bagaimana Sunni itu dikuasai oleh Syiah ya, dan hidup berbarengan waktu itu. Tentu banyak gesekan-gesekan ya. Buaih itu Syiah, sedangkan Abbasiyah Sunni. Dan waktu itu Abbasiyah dia takluk kepada Buaih. Tapi Buaih ini luar biasa juga ya. Jadi mereka nggak mau merebut tampuk kekuasaan, kekhalifahan nggak mau. Biarlah khalifahnya dari Abbasiyah ya, tapi yang ngatur semuanya dari Buaih. Kenapa? Karena waktu itu tuh ada ini ya istilahnya seperti
apa kalau di kita ini, di Indonesia ini, di Sunda terutama, pamali mungkin ya, ada mitos yang sangat kuat bahwasanya kalau Abbasiyah runtuh maka Islam itu habis semuanya, hancur semuanya. Bagaimana supaya Islam ini nggak habis, nggak hancur? Maka Abbasiyah tetap dipertahankan, meskipun Abbasiyah hanya sekedar formalitas saja ya. Jadi kekuasaan dipegang oleh Buai. Dan Ikhwan as-Sofa ini ya, namanya ikhwan itu persaudaraan, sofa itu sofin ya, sofin itu berarti kan jernih ya, suci. Jadi ikatan tali persahabatan yang sangat suci ya. Jadi mereka itu diikat dengan satu tujuan yang sama, yaitu ingin membersihkan diri ya, membersihkan masyarakat dari pemikiran-pemikiran yang sesat, dan ingin mengangkat harkat dan martabat masyarakat Islam waktu itu, meskipun mereka tidak bisa terang-terangan karena mereka nggak tahu ini nih siapa musuh, siapa teman ya, siapa kawan, siapa lawan, nggak tahu. Di masa-masa seperti itu orang sangat hati-hati. Maka Ikhwan as-Sofa salah satu syarat untuk menjadi bagian dari kelompok mereka, member atau anggota mereka, itu harus menyembunyikan identitas. Jadi mereka sendiri datang ke sana tanpa identitas, dan mereka tidak menanyakan teman-teman ini siapa dan dari mana. Jadi semuanya ditutup rapat. Jadi nggak ada yang tahu siapa, dari mana, dan apa jabatannya sehari-hari. Jadi yang tahu mereka adalah satu kelompok yang diikat oleh kekerabatan yang erat, ikhwan itu persaudaraan yang kuat, yang mereka saling menjaga satu sama lain, Ikhwan as-Sofa ya. Dan ini muncul di kota Basrah. Jadi di Basrah muncul, dan Basrah sendiri adalah daerah yang sangat heterogen ya. Jadi apa aja ada di Basrah. Orang Persia ada, orang Turki ada, orang Arab ada, bahkan orang Yunani pun ada, semuanya ada di sana. Ya, berbaur di Basrah. Kemudian Syiahnya ada, Sunninya ada, Mu'tazilahnya ada. Jadi semua orang ada di sana. Makanya Ikhwan as-Sofa dia tidak menutup ya keanggotaannya bagi kelompok manapun. Siapapun kalau mau jadi anggota silahkan, dengan syarat tadi harus merahasiakan dirinya dan merahasiakan kelompoknya ya. Inilah Ikhwan as-Sofa. Tapi tujuannya bagus tadi. Saya kembali sampaikan, tujuannya ingin memurnikan kembali ajaran Islam ya, ingin mengangkat kembali harkat martabat umat Islam yang waktu itu carut marut dan rusak ya, karena pertikaian politik ya, baik itu di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Jadi masyarakat supaya mendapatkan pencerahan, maka jalannya adalah jalur pendidikan. Nah ini luar biasa. Di Ikhwan as-Sofa itu mereka kumpul di suatu tempat tersembunyi, nggak ada yang tahu siapapun. Mereka diskusi, ngobrol terkait dengan ilmu pengetahuan, bagaimana supaya masyarakat ini tercerahkan. Akhirnya mereka nulis risalah, kemudian disebarkanlah melalui buletin-buletin. Dan buletin ini tidak diketahui dari mana asalnya. Penulisnya juga tidak ada. Siapa nama penulisnya? Nggak ada. Nah, ini luar biasa. Jadi underground mereka, betul-betul underground. Jadi Ikhwan as-Sofa ini ya bergeraknya itu ya dalam kesendirian, dalam kesunyian ya, tanpa sorotan kamera. Oh, ini luar biasa. Ya tujuannya tapi bagus ya tadi. Jadi orang taunya ya tahu-tahu ada ini aja, ada buletin aja. Ini isinya apa ini? Oh, tentang pentingnya pendidikan, oh tentang apa? Tentang ilmu pasti, oh tentang apa? Tentang fisika, tentang metafisika. Ini luar biasa. Jadi banyak. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka buat risalah itu, rosail itu sampai 52. Makanya disebut rosail, risalah. Jadi banyak, 52 risalah tentang fisika, tentang matematika, tentang jiwa, tentang metafisika, semuanya ada di sana ya. Nah, bagaimana pemikiran Ikhwan as-Sofa ya? Nah, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini ya. Kita jeda dulu ya. Ya, kita teruskan lagi ya pembahasan tentang Ikhwan as-Sofa. Dalam keanggotaan Ikhwan as-Sofa ini terbagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi kelompok yang pertama ini kelompok yang paling muda, ini kelompok junior ya. Ini disebut sebagai Ikhwan al-Abror. Nah, jadi Ikhwan al-Abror itu anggota Ikhwan as-Sofa yang usianya 15 sampai 30 tahun ya. Mereka itu adalah para pencari ilmu, para murid ya. Jadi ini kita akan membedakan antara tolib dan murid. Jadi kalau tolibul ilmi itu pencari ilmu. Dia
tolaba yatlubu, dia minta. Tapi kalau murid aroda yuridu, dia menginginkan. Jadi biasanya kalau untuk aliran-aliran sufi itu mereka lebih mengarah ke murid daripada tolib ya. Kenapa? Karena murid itu lebih tunduk katanya. Jadi lebih sam'an wa ta'atan. Nah, jadi ini ikhwan ini yang kelompok pertama disebut sebagai ikhwan al-abror ya. Ini adalah para murid, mereka anggota-anggota baru yang usianya 15 sampai 30 tahun dan mempunyai keinginan yang besar untuk belajar ya, mempunyai kepercayaan kepada kelompok. Ini level yang pertama. Jadi level pemuda ya. Jadi 15 sampai 30 belajar. Kalau istilah orang sekarang itu ya lagi itu harus kosong nih gelasnya. Kosongkan gelas. Kenapa dikosong? Supaya air bisa masuk. Dikasih apa aja bisa masuk. Tapi kalau gelasnya penuh, nanti airnya nggak bakal masuk ini. Kenapa? Nanti ya. Jadi paling penting ketika kita belajar itu ingin mendapatkan, kosongkan gelasnya biar semua itu tercurah ke sana dari gurunya. Ini luar biasa. Jadi ikhwan as-sofa itu kelompok yang pertama, anak muda pembelajar, dan mereka tugasnya hanya belajar nurut sam'an wa pada nah abror ya, ikhwan abror. Dan dari abror nanti masuk ke tingkatan yang kedua. Ini lebih tinggi lagi ya. Namanya ikhwan al-akhyar. Ini usianya sudah 30 sampai 40 tahun. Jadi udah mulai dewasa ikhwan al-akhyar ini, dan mereka udah menjadi guru ya. Jadi kalau 15 sampai 30 itu masih murid, 30 sampai 40 ini al-akhyar ya, sudah menjadi guru ya. Mereka mengajarkan ya kepada yang ikhwan al-abror tadi, dan syaratnya harus punya rasa sayang. Oh, ini luar biasa ya. Kalau yang tadi yang pertama itu syaratnya kesetiaan. Nah, yang sekarang ini ya, yang akhyar ini, ikhwan al-akhyar harus punya rasa kasih sayang, welas asih, perhatian, supaya dia bisa mencurahkan perhatiannya kepada muridnya tersebut ya. Nah, nanti masuk ke level yang ketiga, ini lebih hebat lagi ya, namanya al-fudola. Oh, udah fudola itu jamak dari fadil. Fadil itu kan utama, al-fudola sangat utama, berarti kan luar biasa. Jadi masuk ke tingkat ketiga, ini usianya 40 sampai 50 tahun. Jadi usia kenabian ini udah. Nabi Muhammad SAW itu beliau mendapatkan wahyu di Gua Hiro ketika masuk usia ke-40 ya. Usia 40 pun yang masuk usia 40 siap jadi ya, oh enggak ya. Jadi, usia kematangan secara usia 40 tahun itu akan yang ada adalah pengurangan. Usia 40 tahun usia kematangan. Jadi udah ketika masuk 43, bahkan seorang ulama terbesar Islam ya, yang disebut Islam, nama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu menulis sebuah kitab yang judulnya Ayyuhal Walad. Ini luar biasa ini. Kitab ini Ayyuhal Walad ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali untuk seorang murid. Jadi ada murid beliau yang ngadu, yang curhat kepada Imam Al-Ghazali tentang keadaan dirinya, tentang keresahannya dan lain sebagainya. Maka Imam Al-Ghazali nasihati muridnya. Nasihatnya luar biasa. Buku nasihat luar biasa Imam Al-Ghazali. Ditulis panjang Imam Al-Ghazali Ayyuhal Walad. Isinya tentang persiapan usia 40 tahun tadi, usia ya. Nah, jadi di 50 tahun itu adalah al-fudola ya. Jadi mereka ini sudah menjadi hakim, menjadi qadhi, dan mereka sudah menguasai segala macam ilmu syariat. Sudah selesai, sudah khatam ilmu syariatnya untuk yang tingkatan yang ketiga. Dan mereka punya tingkat akhir al-perfect ya. Jadi insan kamil itu yang sudah sempurna. Bahkan disebut yang kamil ini al-muqarrabun, yang dekat. Ya, muqarrabun minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, muqarrabun ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu dianggap yang keempat ini al-kamil ini sebagai orang-orang yang sudah khatam syariat, udah masuk
pada hakikat dan ma'rifat. Oh, luar biasa. Jadi tingkatannya jelas. Ketika masuk ke dalam kelompok Ikhwan As-Sofa, maka yang pertama dia harus belajar menjadi murid usia 15 sampai 30 tahun yang disebut sebagai Ikhwan Al-Abror. Kemudian setelah belajar banyak, dia nanti akan praktek menjadi guru. Menjadi guru di usia 30 sampai 40 tahun. Dan ketika sampai ke usia 40 tahun, puncaknya kematangan usia manusia, dia akan menjadi seorang hakim qadi. Ya, al-fudola tadi saya sampaikan. Terakhir, Subhanahu wa ta'ala udah nggak peduli lagi dengan dunia. Jadi yang dipikirkan oleh dia selalu tentang akhirat. Dan yang hakikat dari kehidupan ini apa? Ini luar biasa. Jadi urusannya udah selesai dengan benci, urusannya udah selesai dengan iri, udah selesai dengan urusan ngambek, marah sama orang, udah nggak ada. Mencintai manusia, menyayangi manusia. Ini tingkat level yang paling tinggi, luar biasa ya. Nah, demikian tingkatan dari Ikhwan As-Sofa. Nah, bagaimana pemikirannya? Tadi saya katakannya, pemikiran yang hebat, yang luar biasa dari Ikhwan As-Sofa ya. Break dulu ya, biar santai dulu. Silakan ngopi dulu, makan dulu. Ini ada makanan juga nih, silakan. Ya. Ya. Jadi Ikhwan As-Sofa ini kelompok yang unik ya. Mereka para cendekiawan, para pemikir, dan sangat peduli terhadap keadaan lingkungannya. Jadi mereka menulis risalah-risalah itu sampai 52 risalah, dan ini isinya ilmu semuanya. Jadi, isinya ini bagus untuk peradaban manusia. Saya akan membahas yang pertama itu terkait dengan pemikiran filsafatnya Ikhwan As-Sofa ini ternyata sama persis dengan Al-Kindi. Jadi entah bagaimana ya, mereka mungkin membaca buku-buku karangan Al-Kindi, kitab-kitab Al-Kindi. Jadi mereka sangat setuju dengan Al-Kindi yang mengatakan bahwasanya filsafat dan agama itu tidak berbeda. Nggak ada jarak pemisah, nggak ada jurang pemisah antara filsafat dan agama. Filsafat dan agama itu sama-sama menuju kebaikan. Ya, jadi filsafat bisa diperkuat dengan agama, ya, dan agama pun bisa diperkuat dengan filsafat. Jadi sama-sama. Ya. Menurut Ikhwan As-Sofa, ya, Islam itu sebagai agama, ya, itu bukan hanya agama dogma, tapi juga Islam itu mengajarkan pemeluknya untuk berpikir, ya, untuk rasional, ya. Dan banyak hal-hal dalam Al-Quran itu yang mengatakan manusia itu harus berpikir, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Nah, ini sama persis seperti yang disampaikan oleh Al-Kindi. Nah, bahkan untuk Al-Quran sendiri, kata Ikhwan As-Sofa, itu perlu pendekatan lain. Kita nggak bisa membaca Al-Quran itu letterleks, ya, harus ada takwil. Kenapa kok harus ada takwil? Karena manusia itu, umat manusia itu nggak semuanya mengerti. Banyak orang-orang yang nggak paham, yang nggak ngerti. Kalau dibiarkan ayat-ayat mutasyabihat itu ya dua pokok aidihim misalkan tanpa takwil, nanti akan terjadi salah penafsiran, salah pemaknaan. Dikatakan Allah itu punya tangan dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi mujassimah nanti. Kata Ikhwan, seharusnya ayat-ayat mutasyabihat itu ditakwil. Ini sama seperti Al-Kindi kemarin ya. Jadi Ikhwan As-Sofa sangat-sangat merekomendasikan filsafat dan agama disatukan, talfik namanya ya. Jadi dua-duanya itu sejalan seiring, bisa satu sama lain memperkuat. Kemudian Ikhwan As-Sofa ini mengatakan tentang manusia, esensi manusia itu jiwanya. Nah, ini luar biasa. Jadi saya pengen cerita ini ditulis oleh Ikhwan As-Sofa dalam risalahnya ya. Jadi motor manusia itu jiwanya. Dia menulis manusia itu yang hidup, yang bergerak itu seperti kota. Ya. Kota hidup di pagi hari. Jadi ketika bab pintu kota ini dibuka selebar-lebarnya, maka orang-orang berdatangan semuanya dan hiruk pikuk ramai, pasar ramai, jalan-jalan ramai. Di sana ada kegiatan yang luar biasa, ya, ramainya.
ada canda, ada tawa, ada tangis. Jadi hidup itu betul-betul hidup, berwarna. Kenapa? Karena pintunya dibuka. Keadaannya pagi hari, siang hari benderang luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika malam datang? Pintu kota ditutup, pasar yang tengah ramai sepi, nggak ada orang, nggak ada kehidupan. Kota yang tadinya hiruk pikuk pun sepi, manusia semuanya nggak ada, terlelap dengan tidurnya masing-masing. Kata Ikhwan As-Sofa, begitu juga dengan diri manusia. Jadi ketika tidur, jiwa kita istirahat, nggak ada. Maka manusia pun kita tidur, nggak tahu apa-apa, sepi udah. Nah, ini luar biasa. Saya mikir kemarin tuh, keren juga Ikhwan As-Sofa ini ya. Kadang kita ketika tidur masih punya nyawa ya. Jadi nyawa kita masih ada ya ketika tidur ya. Tapi kenapa kok kita nggak bisa mendengar ya? Padahal kuping kita nggak ditutup. Yang merem kan matanya. Tapi kupingnya kan nggak merem ini. Kupingnya kan masih terbuka. Kenapa kok kita nggak mendengar sesuatu? Ada orang yang nyanyi di samping kita, kalau tidur lelap nggak kedengeran sama sekali. Bahkan kadang-kadang kita diteriakin juga, dipanggil-panggil, nggak bangun sama sekali. Kemudian dicolek juga nggak kerasa. Iya. Bahkan disenggol juga nggak kerasa, diem aja kita. Apalagi kalau tidurnya udah deep sleep, udah tidurnya nyenyak. Kemudian kemana kitanya ini? Diri kita itu kemana ketika tidur? Nah, ini Ikhwan As-Sofa mengatakan bahwasanya rohnya itu nggak ada. Jadi ini kita bedakan dulu ya. Manusia itu ada 3. Ya. Yang pertama itu jasad, badannya. Ini badan nih, jasad kita nih, badan semuanya nih. Ya, raga kelihatan. Yang kedua itu ada nyawa. Nyawa ini yang selalu kumpul dengan jasad ini. Kalau nyawa nggak ada ya mati, jasadnya selesai udah. Dan yang ketiga ini roh ini, jiwanya ini. Ya. Yang menghidupkan itu, yang membuat kita berjalan, membuat kita mendengar, melihat, dan tahu apa yang dilihat, berpikir dan sebagainya macamnya, itu jiwanya. Dan materi adalah materi yang berasal dari Tuhan, dari langit. Sedangkan materi yang lain ini berasal dari dunia. Materi yang akan habis, yang nggak kekal, tapi jiwa ini akan kekal abadi selamanya. Jadi ketika manusia tidur, jiwanya itu ya istirahat, dia rehat dia. Ya mungkin dia ketemu sama siapa, jalan-jalan kemana, ya bisa sampai ke alam malakut loh. Makanya dalam Islam kita percaya kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kapan? Ketika tidur. Dan mimpi itu mimpi yang true, ya mimpi yang sejati. Kalau kita tidur ketemu Nabi Muhammad itu benar. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang ketemu Nabi Muhammad? Ayo. Jasad kita kan tidur loh, mudah. Nyawa kita ada di sini. Kalau nyawanya nggak ada, kalau misalkan tidur nyawanya nggak ada, ya mati berarti kan, hilang nyawanya. Nyawa itu masih ada di sini, masih ada. Siapa yang ketemu dengan Nabi Muhammad? Ya roh kita, jiwa kita yang ketemu. Berarti sudah sopin, udah jernih jiwanya, bisa ketemu Nabi Muhammad. Bahkan jiwa yang jernih tadi, para ulama, ya, para sufi, mereka yang selalu riadoh mensucikan jiwanya, dia tidur itu ketemu dengan ulama-ulama yang lainnya, dengan para sahabat Nabi, ketemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan Imam Al-Ghazali, ya ini biasa, ketika beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin, beliau selalu konsultasi kepada Nabi Muhammad. Ini gimana konsultasinya? Ya, dengan apa konsultasinya? Ya fisiknya nggak bisa. Apa? Karena tadi levelnya udah level arwah, rohnya ketemu langsung. Ini yang kesejatian. Kalau ketemu muka kayak gitu, fisik ini bisa aja dia bohongnya kan. Kalau fisik, nah, tapi kalau udah roh itu kesejatian, nggak ada kebohongannya. Nah, makanya kalau ada orang yang mimpinya dikejar-kejar setan, rohnya itu gimana kira-kira? Roh kita kotor. Atau mimpinya misalkan ya lagi ya roh kok
diajak dugem. Nah ini kenapa? Karena tadi ya manusia itu intinya ada rohnya tadi ya. Kalau kita pengen nguji diri ya pengen tahu nih kira-kira hidup kita ini kayak gimana sih? Ya tidur itu. Jadi tidur itu adalah kenyataan real dari hidup manusia. Kualitas kita itu dilihat dari tidur kita, dari mimpi kita. Ya kalau mimpinya aneh, dikejar-kejar setan, ya, ketemu ular, pokoknya segala macem lah, aneh-aneh mimpinya. Berarti emang hidup kita masih aneh-aneh, masih belum lurus hidup kita. Tapi ketika hidup kita lurus, mimpi ketemu dengan Nabi, kan luar biasa coba. Ya ketemu dengan para aulia, atau tidur tanpa mimpi. Nah ini yang paling hebat ini. Jadi tidurnya itu gak diganggu dengan setan, udah aman, udah selesai udah. Ini baru tidur, rep-repan langsung. Kan banyak kayak gitu. Terus jiwanya ini ya coba inti hidup baik, jiwa yang udah baik, lihat mau membahas banyak pokoknya keren banget ini Ikhwan Sofa. Nanti kita teruskan lagi ya. Istirahat dulu, break sebentar ya. Nah, lanjutkan lagi ya pembahasan Ikhwan Sofa. Nah, sekarang tentang teori ilmu pengetahuannya ya. Jadi menurut Ikhwan Sofa pengetahuan manusia itu ada dua. Yang pertama itu pengetahuan yang berasal dari panca indera. Yang kedua pengetahuan yang berasal dari akalnya. Ya. Dari panca indera disebut itu bayani. Dari panca indera itu bayani. Kenapa? Karena kita melihat kita dapat pengetahuan. Kita mendengar kita dapat pengetahuan. Sekarang ke pembahasan teori ilmu pengetahuan. Nah, jadi Ikhwan Sofa pengetahuan itu ada dua macam. Ya. Yang pertama itu khobari. Ya. Khobari pengetahuan yang berasal indra. Jadi kita tahu ini nih handphone. Dari mana? Dari ngelihat handphone. Mereknya apa? Samsung. Ini tahu dari mata. Kemudian sekarang nih saya di sini di bawah ini jalan raya ada suara ngong, oh berarti mobil lewat. Ada suara lagi, berarti motor lewat. Ada suara au au au, berarti siapa? Kan saya tahu tuh. Dari panca indera, dan pengetahuan panca indera ini adalah pengetahuan yang paling dasar. Bukan hanya manusia yang tahu, tapi binatang juga bisa tahu. Coba lihat, ya, seekor mau dia ciumannya itu bisa tahu, oh di sini ada mangsa nih. Kemudian monyet yang gelantungan di atas, dia ketika dia melihat ada harimau bahaya, ini teriak ribut dia ngasih tahu ke semuanya. Jadi untuk indrawi ini ya, pengetahuan yang sumbernya dari indra ini sangat-sangat dasar, dan bukan hanya manusia, binatang pun mengetahui. Binatang punya pengetahuan ini ya, namanya khobari. Beda lagi dua nazori. Nazori itu pengetahuan yang berasal hasil dari berpikir manusia, namanya pengetahuan nazori. Levelnya beda lagi kalau nazori itu. Apa yang membedakan antara yang pertama tadi ya, khobari dengan nazori? Nih saya kasih analogi. Harimau itu makanannya apa? Rusa. Ketika harimau melihat satu rusa, mangsa nih, dia tahu ini makanan saya. Akhirnya dimangsalah tuh rusa. Di hutan ini ada 10 rusa. Pertanyaan saya, apakah harimau akan menyimpan rusa untuk hari esok? Nggak ada. Yang ada rusa, tangkep, makan. Sisa berapa? Dia nggak mikirin dia. Sampai rusanya 10 hari habis semuanya, baru dia bingung. Loh, kok makanan saya udah nggak ada ya? Nah, kenapa kok harimau punah? Karena basic dari pengetahuannya adalah pengetahuan indrawi. Dari pengetahuan yang disebut sebagai nalori. Sorry, bukan nalori. Dari pengetahuan yang disebut sebagai khobari. Ya. Tapi yang nalori khobari.
Ya, manusia ini khobari plus nadhori. Tapi kalau binatang itu hanya khobari aja. Hanya dari manusia beda. Sekarang manusia ngelihat ada ayam. Ya satu ayam diambil, dipotong, dua ayam diambil, dipotong. Dia pikir nanti habis ini ayam. Gimana caranya biar dapat ayam lagi? Maka manusia bikinlah peternakan. Iya. Dari satu peternakan jadi dua peternakan, tiga peternakan. Makanya manusia itu dia lebih tahan hidup daripada binatang. Nah, sekarang buktinya apa? Di Pulau Jawa ini, dulu tahun 1800-an, ini dikuasai oleh harimau nih, harimau Jawa. Iya. Ini di ujung kulon tempatnya banyak harimau, pamacan-pamacannya banyak semuanya. Nah, sekarang pertanyaan saya, masih ada nggak harimaunya? Udah nggak ada, udah punah. Kenapa? Karena mereka nggak bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena ketika sudah habis rusak, diburu oleh manusia, harimau gigit jari. Akhirnya harimaunya ya kelaparan. Atau harimaunya nekat, dia nyari kambing ke kampung. Dikejar sama manusia, dibakarlah harimau, selesai, habis, mati. Tapi manusia, orang-orang Jawa bukannya berkurang, tapi bertambah sekarang. Ya bahkan tempatnya harimau sekarang jadi tempatnya orang-orang Jawa. Hutan mana yang nggak ditempati oleh manusia? Ya semua hutan udah banyak penduduknya kan, udah banyak rumah-rumahnya, udah jadikan ladang, udah jadikan peternakan. Nah ini kenapa? Karena tadi punya akal, ilmunya nazori. Ya, nah, tadi kita bedakan antara ilmu yang khobari yang hanya dari yang nazori yang dari akal. Lebih hebat mana? Ya jelaslah tentulah nazori lebih hebat lagi ya. Dan manusia itu dengan akalnya itu ya bukan hanya bisa mengalahkan binatang ya, tapi juga bisa mengalahkan malaikat. Gimana kok bisa? Ya bisa lah, malaikat kan gak punya akal ya. Malaikat tuh hanya dikasih sama Allah ketaatan, udah taat aja, nurut aja, manut aja, udah selesai malaikat itu. Manusia dengan akalnya ada nafsunya, iya. Nah, jadi bagaimana supaya akalnya ini bisa menguasai nafsunya? Oh, kalau ketika manusia bisa menguasai nafsunya, maka manusia bisa lebih hebat daripada malaikat, bisa ketemu dengan alam malakut tadi. Iya, bahkan levelnya bisa lebih tinggi dari malaikat, bisa langsung ketemu dengan Allah langsung. Iya, kenapa? Karena filsafat kan membahas apa? Al-haq, yang hak, yang sejati. Dan siapa yang hak, yang sejati? Ya Allah. Ujung dari pencarian manusia dengan akalnya itu siapa? Al-haq, ya Allah, ketemu sama Allah. Nah, sekarang ini kita masih belajar untuk menuju ke sana. Makanya harus serius belajarnya biar sampai kepada yang hak ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi level kita nanti bisa meningkat dari level, kan kita ini binatang sebenarnya. Ya manusia kan hayawan natik cuman yang berpikir. Dari hayawan kita naik tingkat menjadi manusia. Dari manusia kita bisa naik tingkat menjadi malaikat, bahkan mengalahkan level malaikat. Ya, kenapa? Karena manusia punya akal. Ya. Asalkan akalnya bisa menguasai nafsunya, hebat daripada malaikat ya. Ikhwan as-sofa ini mengambil prinsip pengetahuan dari An-Nahl ya, ayat 70. Nah, ini kita masuk ke segmen terakhir nih ya, pembahasan tentang tujuan pendidikan. Jadi menurut Ikhwan as-sofa, tujuan pendidikan adalah moral. Nah, ini bagus ini. Jadi dari dulu ya di abad keempat Hijriah, abad ke-10 Masehi, tahun 900-an, Ikhwan as-sofa udah mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah moral. Dan ini sesuai dengan Nabi Muhammad. Innama bu'itsu utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ikhwan as-sofa mengatakan demikian. Jadi tujuan pendidikan itu bukan untuk materi. Nah, ini salah nih. Kadang-kadang manusia itu menjadi disorientasi. Iya, jadi orientasinya salah. Sekolah yang tinggi, biar apa? Biar sukses. Nanti dapat kerjaan, dapat jabatan. Ujung-ujungnya apa? Sukses itu diukur dengan apa? Tuh, mobilnya banyak. Nah, tuh, rumahnya tingkat. Nah, ini kan ujung-ujungnya kayak gitu. Padahal pendidikan itu bukan arah ke sana.
pendidikan itu arahnya menjadi manusia yang baik. Nah, ini pendidikan itu. Menjadi manusia yang bermoral, menjadi manusia yang berakhlak. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah pendidikan kita sudah menelurkan manusia yang berakhlak, bermoral? Ini panjang lagi nih pembahasan ini. Iya, kenapa? Karena kalau salah pendidikannya, maka outputnya, ya luarannya pun akan salah. Makanya seringkali manusia itu rusak bukan karena orang jahat yang bodoh, ya, tapi karena orang pinter yang jahat. Nah, ini kalau orang jahat yang bodoh itu gampang, dia nggak bakal merusak. Tapi kalau orang pinter yang jahat, oh ini luar biasa, rusaknya luar biasa. Ya, ya sampai hutan digundulin. Ya, itu karena apa itu ya? Karena kan tadi kejahatan dari orang pinter, kemudian yang korupsi segala macam, kita nggak usah bahas lah ya. Sekarang kita fokus pada ini, bagaimana supaya pendidikan ini bisa mencetak manusia yang berakhlak, bermoral. Gimana caranya? Ikhwan As-Sofa udah mengatakan caranya dengan belajar ilmu pasti, belajar matematika. Coba apa kok? Coba sambungannya antara akhlak, moral, dan ilmu matematika. Jadi kata Ikhwan As-Sofa, pendidikan yang berorientasi pada moral, contohnya adalah pendidikan matematika. Iya. Nah, kita akan bahas. Jadi kalau ingin mencetak manusia yang bermoral, ajarkan matematika. Iya, kalau ingin mencetak manusia yang bermoral, berakhlak, ajarkan matematika. Gimana? 1 tambah 1 sama dengan 2. Sendiri, mau bareng-bareng, mau kemana pun tetap 1 tambah 1 sama dengan 2. Jujur dia apa adanya, dan nggak bisa ngebohong dia. 1 tambah 1 sama dengan kayaknya 3 deh. Oh nggak bisa kayaknya 2 deh, nggak bisa 4 berarti. Kilo ya itu sama dengan 100 gram. 1 kilo sama dengan 90 gram. Bohong berarti ini, nipu berarti ini. 1 kilo. Nah ini matematika. Matematika itu pertama dia jujur. Dan yang kedua konsisten. Mau hujan 2 tambah 2 4. Musim kemarau 2 tambah 2 berapa? Tetap 4. Ketika dia 2 tambah 2 berapa? 4. 4 juga. Cara 4 juga. Yang ngajarkan kepada yang 4 juga. Ini konsistensi. Pertama itu jujur, amanah. Kayak itu mengajarkan kejujuran. Oh, kumahan itu. Beda plusan. Mana mau ke matematika ingin mendidik matematika. Kenapa? Matematika itu nggak pernah berbohong. Setelah matematika harus belajar fisika. Loh, kok fisika ini? Apa kaitannya? Coba akhlak dengan fisika. Setelah matematika bahwasanya dia harus kuat, istiqomah, dia harus ngelihat ke atas. Fisika ini benda-benda fisik. Oh, ternyata ada di langit itu ada bintang-bintang ya. Oh, ternyata ada bulan ya. Oh, ada matahari ya. Kok matahari dari sebelah timur ya? Setiap hari lagi. Sebelah barat setiap hari lagi. Kenapa kok di utara ke selatan atau dia dari fisika, dia akan ketemu metafisika nanti. Mikirkan alam, dia siapa yang buat ini, siapa yang bikin ini, akan ketemu dia. Oh ternyata
ini ada hujan, ya, tanpa ada yang menurunkannya. Hujan itu proses matahari, ya, menyinari lautan, kemudian nanti naik ke atas buih ini, kemudian di awan ada angin, hujan. Jalankan hukum alam, nggak menjalankan hukumnya sendiri, pasti ada yang membuat hukum alam. Ta'ala. Itu apa? Mengetahui siapa dia dan mengetahui siapa penciptanya. Arofa nafsahu qad arofahu. Jadi matematika masuk ke pendidikan, nanti akan ke fisika, tauhid nanti Allahu ahad, Allahu somad. Manusia yang tadi Al-Abror belajar sampai usia 30 tahun, kemudian akhir mempunyai 40 sampai 50 tahun. Nah, ini luar biasa, usia-usia kematangan yang udah menguasai semua ilmu syariat, udah naik lagi ke berikutnya, masuk ke kamil. Itu al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang aja dia nggak peduli dia. Kenapa? Karena dia hanya mempedulikan satu hal, bagaimana dia baik. So, biasa ya. Kan, ya, sehingga banyak dikaji oleh orang-orang. Bahkan ada seorang tokoh punya sebuah teori bernama rasa, dan teori tabula rasa ini ada dalam pemikirannya. Sesungguhnya manusia itu nggak tahu apa-apa, bagaikan papan yang kosong yang nggak ada tulisannya. Apa? Kalau John Locke itu lebih mengarah kepada eksperimental. Jadi manusia itu mengetahui sesuatu dari indranya, dari apa yang dia alami. Padahal bukan hanya apa yang dialami, manusia juga tahu dari ilham kan subhanahu wa ta'ala. Ada pengetahuan yang di luar dari usaha manusia, yaitu pengetahuan yang Allah berikan langsung kepada manusia, ya. Nah, ini luar biasa. Alhamdulillah kita udah belajar banyak dari Ikhwan As-Sofa, dan pencerahan, ya. Terus belajar dan menuntut ilmu. Hidup disuruh untuk belajar, bacalah. Nah, demikian, terima kasih. Wabarakatuh.